Materi 2 lanjutan kedua, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, Sulawesi, dan Maluku. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan 1. Menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sulawesi. 2. Memahami dan menyebutkan kemajuan yang dicapai oleh kerajaan-kerajaan Islam yang ada di wilayah Sulawesi. 3. Menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Maluku. 4. Memahami dan menyebutkan kemajuan yang dicapai oleh kerajaan-kerajaan Islam yang ada di wilayah Maluku. C. Sejarah Kesultanan Islam di Sulawesi. Kesultanan Goa dan Talo merupakan dua kesultanan yang terletak di Sulawesi Selatan. Banyak orang kemudian mengenal keduanya sebagai Kesultanan Makassar. Sebelum abad ke-16 Masehi, Raja-Raja Makassar belum memeluk agama Islam. Baru setelah kedatangan Datuk Ri Bandang, seorang penyiar Islam dari Sumatera, Makassar berkembang menjadi kerajaan Islam. Sultan Alauddin adalah Raja Makassar pertama yang memeluk agama Islam. Di bawah kekuasaannya, Kesultanan Makassar berkembang menjadi kerajaan maritim. Kerajaan Makassar mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, yaitu pada tahun 1653 sampai 1669. Pada masa pemerintahannya, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan padanya sebagai ayam jantan dari timur. Upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone, yaitu daerah kekuasaan Makassar. Raja Bone, yaitu Arupalaka, bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Akibat persekutuan tersebut, akhirnya Belanda dapat menguasai ibu kota kerajaan Makassar. Secara terpaksa, kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani Perjanjian Bongaya tahun 1667. Isi Perjanjian Bongaya yaitu 1. VOC memperoleh hak monopoli di Makassar. 2. VOC diizinkan mendirikan benteng di Makassar. 3. Makassar harus melepaskan jajahan seperti Bone. 4. Semua bangsa asing diusir dari Makassar kecuali VOC. 5. Kesultanan Makassar diperkecil, hanya tinggal Goa saja. 6. Makassar membayar semua utang perang. 7. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. D. Sejarah Kesultanan Islam di Maluku. 1. Kesultanan Ternate. A. Sejarah berdirinya Kesultanan Ternate. Pusat pemerintahan Ternate terdapat di Sampalu. Raja Ternate yang pertama adalah Sultan Zainal Abidin yang memerintah pada tahun 1486 sampai 1500. Raja Ternate yang terkenal ialah Sultan Harun. Hasil utama Ternate waktu itu ialah cengkeh dan pala. B. Silsilah Sultan-Sultan Kesultanan Ternate. Yang pertama ada Zainal Abidin, yang kedua Sultan Tarbaji, yang ketiga ada Sultan Khairun, yang terakhir yaitu Sultan Ba'abullah. Kesultanan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada masa Ba'abullah. C. Prestasi Kesultanan Ternate. 1. Berhasil mengusir Portugis dari Maluku. 2. Berhasil menahan Spanyol untuk kembali lagi menguasai Maluku. 3. Bahasa Ternate memiliki dampak terbesar terhadap bahasa Melayu yang digunakan masyarakat timur Indonesia. 4.
Dua naskah Melayu tertua di dunia adalah naskah Sultan Ternate Abu Hayat II kepada Raja Portugal tanggal 27 April dan 8 November 1521 yang saat ini masih tersimpan di Museum Lisabon, Portugal. D. Kemunduran Kesultanan Ternate. Kemunduran Kesultanan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing yaitu Portugis dan Spanyol yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. 2. Kesultanan Tidore. A. Sejarah berdirinya Kesultanan Tidore. Nama Tidore berasal dari kata Cuado, artinya aku telah sampai, dan Anta Tadore yang berarti kamu datang. Penggabungan dua kata ini bermula dari peristiwa di daerah yang sering terjadi pertikaian antar para momole atau kepala suku yang didukung oleh anggota komunitasnya masing-masing dalam memperebutkan wilayah kekuasaan persukuan. Pertikaian tersebut sering menimbulkan pertumpahan darah. Usaha untuk mengatasi pertikaian tersebut selalu mengalami kegagalan. B. Awal mula perkembangan Kesultanan Tidore. Pada tahun 1471 Masehi, agama Islam masuk di Kesultanan Tidore yang dibawa oleh Ciriliyah, Raja Tidore yang ke-9. Ciriliyah atau Sultan Jamaluddin bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. C. Silsilah Sultan-Sultan Kesultanan Tidore. Sultan Jamaluddin, yang kedua ada Sultan Al-Mansur, yang ketiga Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain, yang selanjutnya ada Sultan Saifuddin, dan yang selanjutnya ada Sultan Kamaluddin, dan yang terakhir ada Sultan Nuku. Raja Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. D. Kemunduran Kesultanan Tidore. Kemunduran Kesultanan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing yaitu Portugis dan Spanyol yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Kesimpulan, Kesultanan Goa dan Talo merupakan dua kesultanan yang terletak di Sulawesi Selatan. Banyak orang kemudian mengenal keduanya sebagai Kesultanan Makassar. Kerajaan Makassar mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahannya, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Kesultanan Ternate dan Tidore merupakan dua kesultanan yang terletak di Maluku. Kesultanan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Baabullah. Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate.